Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Fira Zabiah. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi yang sudah saya diskusin oleh teman-teman kelompok saya sebelumnya. Jadi berdasarkan soal yang pertama itu ada, apakah di sekitar kalian terdapat contoh kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis gender? Jika ada, sebutkan contohnya. Nah, yang kedua, jelaskan pendapat kalian pada perdebatan berikut. Laki-laki secara umum adalah pemimpin yang lebih baik dibanding perempuan dalam hubungan pernikahan. Nah, sudah sewajarnya laki-laki atau suami memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan perempuan atau istri. Nah, berdasarkan soal yang pertama, jadi di sekitar saya ini terdapat beberapa kasus kekerasan berbasis gender. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja rumah tangga. Jadi banyak pekerja rumah tangga perempuan terutama yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan oleh majikan mereka. Namun seringkali kasus ini tidak terlaporkan karena para korban tersebut merasa takut kehilangan pekerjaan mereka atau menghadapi stigma sosial. Nah, hal ini menunjukkan perlunya adanya peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga di wilayah tersebut. Nah, yang kedua ini, berdasarkan perdebatan tersebut, menurut saya secara umum laki-laki lebih sering dianggap sebagai pemimpin yang baik karena mereka cenderung tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Nah, dalam pernikahan juga, saya juga percaya bahwa seharusnya suami itu memiliki penghasilan yang lebih besar daripada istri. Nah, hal ini sejalan dengan peran tradisional di mana laki-laki mencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga dan anak-anak. Nah, pandangan ini membantu menjaga keseimbangan dalam keluarga dan memastikan semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrul Lutfia Bilqis dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 20230811057. Pertanyaan pertama adalah, apakah di sekitar kalian terdapat contoh nyata kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis gender? Jika ada, sebutkan contohnya. Di sini saya mempunyai salah satu contoh, yaitu kekerasan berbasis gender di media sosial. Kekerasan berbasis gender juga terjadi di dunia maya, yang dimana perempuan sering menjadi target pelecehan dan ancaman melalui media sosialnya, seperti mengirim pesan atau komentar yang mengintimidasi, merendahkan, atau mengancamnya. Ada juga contoh kasus di Indonesia yang sejumlah selebriti dan influencer perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual online, termasuk ancaman dan komentar vulgar di akun media sosial mereka. Kasus seperti ini sering terjadi dengan semakin meluasnya pengguna platform digital. Ada pertanyaan kedua, jelaskan pendapat kalian pada perdebatan berikut. Yang pertama, laki-laki secara umum adalah pemimpin yang baik dibandingkan perempuan. Yang kedua, dalam hubungan pernikahan, sudah sewajarnya laki-laki memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Pendapat saya mengenai laki-laki secara umum adalah pemimpin yang baik dibanding perempuan itu adalah karena laki-laki itu eh, imam, imam bagi istrinya dan harus bersikap tegas terhadap keputusan yang diambil. Dalam hubungan pernikahan memang sudah sewajarnya suami memiliki penghasilan yang besar dibandingkan perempuannya. Tetapi seiring perubahannya zaman, di mana istri memiliki penghasilan yang besar daripada suaminya. Hal ini tidak mengurangi kebahagiaan atau kestabilan hubungan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 2023081059. Di sini ada pertanyaan untuk nomor satu, apakah di sekitar kalian terdapat contoh nyata kasus-kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis? Jika ada, sebutkan contohnya. Dan nomor dua, ada jelaskan pendapat kalian dengan pada perdebatan berikut. Laki-laki secara umum adalah pemimpin yang lebih baik dibandingkan perempuan dan hubungan pernikahan sudah sewajarnya laki-laki atau suami memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan perempuan atau istri. Untuk nomor satu saya tidak ada, dan nomor dua jawabannya. Untuk yang pertama, perdebatan tentang apakah laki-laki adalah pemimpin yang lebih baik daripada perempuan tidak dapat diselesaikan dengan satu jawaban tunggal. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada berbagai faktor, termasuk karakteristik pribadi, pengalaman, keterampilan, dan konteks situasional. Sebaliknya, mendukung keanekaragaman dan
inklusivitas dalam kepemimpinan dapat membawa manfaat yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Yang terpenting adalah mengevaluasi dan mendukung pemimpin berdasarkan kompetensi dan kualitas individu mereka, bukan berdasarkan jenis. Yang kedua, laki-laki harus memiliki penghasilan yang berbeda. Pernikahan adalah pandangan tradisional yang mungkin masih berlaku di beberapa budaya. Namun, dalam konteks dunia yang semakin menekankan kesetaraan gender, peran penghasilan itu tidak didasarkan pada gender, tetapi pada potensi, kemampuan, dan kesepakatan bersama antara pasangan. Keberhasilan dalam pernikahan adalah komunikasi terbuka, saling menghormati, dan pembagian tanggung jawab yang adil sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing pada masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyali Syawardano dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2023-081038. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 2 karena nomor 1 kebetulan di lingkungan saya tidak ada kekerasan ataupun diskriminasi. Jadi nomor 2, saya tidak setuju dengan statement ini karena kepemimpinan di dalam rumah tangga bergantung kepada kemampuan, pengalaman, dan kepribadian seseorang atau suami dan istri tersebut. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah tugas bersama. Sebagai orang tua, sudah seharusnya membangun rumah tangga bersama dan tidak hanya bergantung pada laki-laki atau suami. Yang kedua, laki-laki harus memiliki penghasilan yang lebih tinggi adalah hal yang salah menurut saya. Keduanya harus setara. Nah, antara dua individu ini harus saling menghormati, mendukung dan menghargai satu sama lain. Dan tidak seharusnya ada tekanan pada laki-laki untuk memiliki penghasilan yang lebih tinggi lagi. Karena pada dasarnya rumah tangga dibangun oleh dua orang, akan saling melengkapi, akan tetapi sebagai suami, tanggung jawab juga lebih besar terhadap seorang istri atau keluarganya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Juta Erianti dengan NIM 2023-081037. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, diskriminasi atau kekerasan berbasis gender di sekitar lingkungan, contohnya adalah diskriminasi di tempat kerja terkait promosi dan gaji. Misalnya, seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan merasa diabaikan untuk promosi, meskipun memiliki kualifikasi dan kinerja yang lebih baik dibandingkan rekan pria yang dipromosikan. Selain itu, dia mengetahui bahwa rekan-rekan prianya dengan posisi yang sama menerima gaji yang lebih tinggi. Untuk pertanyaan kedua, pendapat saya mengenai laki-laki adalah pemimpin yang lebih baik adalah benar, karena laki-laki cenderung lebih menggunakan logika daripada perasaan. Tetapi untuk statement yang kedua, saya tidak terlalu setuju. Karena dalam masyarakat modern, peran gender dalam keluarga dan pekerjaan telah mengalami banyak perubahan. Banyak perempuan yang memiliki karir sukses dan berpenghasilan tinggi menganggap bahwa suami harus memiliki penghasilan lebih besar dapat menimbulkan tekanan yang tidak perlu dan mengabaikan potensi serta kontribusi ekonomi istri. Yang lebih penting adalah kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan di mana keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan situasi spesifik pasangan tersebut. Sekian, terima kasih.